Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufik kepada kita untuk sama-sama hadir di majelis ilmu, merenungi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulk, atau sering kita bilang dengan surat Tabarak, karena surah ini dimulai dengan kata Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala mengawali firman-Nya dengan ucapan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabaraka artinya maha berkah. Apa itu berkah? Sering kita mengucapkan mudah-mudahan hidup kita diberikan keberkahan, mudah-mudahan harta kita diberikan keberkahan. Itu apa artinya keberkahan? Keberkahan artinya sesuatu yang banyak manfaatnya dan langgeng, arti terus menerus kebaikannya. Kalau harta yang berkah artinya hartanya bermanfaat, kemudian harta itu membawa kebaikan buat diri kita fid dunya wal akhirah. Jadi bukan harta yang habis dimakan setelah itu jadi kotoran, tapi bagaimana harta tersebut memberikan kemanfaatan kepada kita fid dunya wal akhirah, itu langgeng. Itu tentunya ini harta yang benar-benar diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tabaraka, maha berkah Allah, artinya maha banyak kebaikannya dan lagi langgeng. Alladzi biyadihil mulku, yang mana dalam genggamannya lah, dalam kekuasaannya, al-mulk, segala kerajaan. Jadi kalau kekuasaan yang ada di dunia itu adalah merupakan titipan, ya, tidak lama hilang. Siapapun yang berkuasa, yang menjadi raja akan hilang. Akan tetapi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang langgeng. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang mana di tangannya ada kekuasaan, kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini harus menjadi sesuatu yang diyakini oleh hati kita, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas diri kita, atas alam semesta, di semuanya alam semesta ini. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allah melanjutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang mana Allah yang maha kuasa tadi, yang memiliki segala kerajaan, ya, fid dunya wal akhirah, yang maha langgeng, yang maha berkah, dia menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata.
Ini kematian duluan disebutkan, ya. Baru dibilang kehidupan, supaya kita dalam benak kita ini ingat mati, ya. Allah sebutkan lebih dahulu kata al-mauta, agar supaya kita ingat selalu bahwasanya kita ini hidup di dunia ini tidak selamanya, ya. Allah sering memberikan peringatan-peringatan, entar saudara kita ada yang meninggal, entar tetangga kita, entar ulama, ya, yang meninggal, siapapun itu ada batasnya. Memang jasad kita ini ada kadaluarsanya, ada batasnya. Nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah ingatkan, al-mautanya duluan disebutkan, wal hayata kemudian kehidupan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita ini hidup di dunia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dengan tujuan untuk mencoba kalian, mengetes kalian, menguji kalian, mana di antara kalian, siapa di antara kalian yang baik amalnya. Jadi kita hidup di dunia ini punya jatah, ada yang 60 tahun, 40 tahun, 70 tahun. Ini kita berada di masa ujian. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ikut ujian, kalau sekolah, ujian sekolah biasanya lama atau tidak? Sebentar kan? Ujian paling dalam sehari beberapa jam saja, ya. Begitu juga kita ini di dunia, di umur kita ini yang mungkin 60 tahun kah, 70 tahun kah, itu sebentar dibandingkan umur perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Hari di sisi Allah, Allah katakan inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Jadi 60 tahun kalau kita bagi 1000 kali 24 jam. Kalau sehari kan 24 jam hitungan dunia kita. 60 dibagi 1000 kali 24 jam, maka itu hanya 1 jam 45 menit atau 44 menit. Jadi hidup kita di Indonesia, di dunia dibandingkan di akhirat nanti, seolah-olah umur kita yang 60 tahun ini kita cuma hidup 1 jam 45 menit. Ya. Kalau kita dalam ujian, ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala bukan tidak tahu apakah kita baik atau tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kata di sini liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang baik amalnya. Bukan berarti Allah tidak tahu kalau kita baik atau tidak. Allah sudah tahu. Tapi kita diuji sebagai hujjah bagi kita, sebagai argumen bagi kita, sebagai dalil bagi kita, ya. Dan juga bagi Allah Subhanahu wa taala, ini orang benar-benar baik. Seperti seorang guru yang setiap hari ngajarin muridnya. Di antara murid-muridnya, ya, ini sebagai analogika yang supaya kita pahami. Guru yang setiap hari ngajar muridnya, dia tahu kan mana murid yang pandai, mana yang kurang pandai, seperti itu. Tapi nggak bisa nanti setelah akhir tahun dia mau lulusin muridnya ini tanpa ujian. Oh, kamu lulus, ini enggak. Nanti si murid itu akan bertanya, kok nggak pakai di ujian, kok saya tahu-tahu nggak lulus, seperti itu. Saya lulus misalnya. Nah, untuk mengetahui dan sebagai argumen bagi guru, oh kamu ini lulus karena lihat dari hasil ujian kamu, hasil tes kamu ini, ya. Karena anaknya, ya, setiap hari kalau waktu belajar bolos mulu, ketika diuji ya ketahuan, ya nggak lulus karena belajarnya malas.
Nah, guru ini udah tahu nih bakal nggak lulus, tapi tetap dikasih ujian sebagai bukti hujjah. Begitu juga kita ini di dunia, liyabluwakum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, diuji kita siapa di antara kita yang baik amalnya. Kemudian kita juga harus renungin di sini, kalau kita diuji di sekolah, yang nentuin kita lulus atau tidak siapa? Si murid atau yang uji? Yang menentukan, misalnya yang kasih nilai raport kita itu murid atau gurunya? Gurunya kan? Ya. Demikian pula kita ini di dunia ini kita sedang mengalami ujian. Dicoba kita apa? Ada yang dicoba dengan kesenangan, lulus enggak dia? Bersyukur enggak dia dengan kesenangannya? Atau dengan kesusahan, sabar enggak dia? Waktu diuji dengan kesusahan, diuji dengan pangkat, diuji dengan macam-macam, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menilai seorang ya, ketika dia menerima amanah, menerima jabatan ya, diangkat sebagai pimpinan misalnya, apakah dia menjalankan amanah yang diberikan kepadanya? Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat, mengetahui dan menguji dia. Kemudian apa yang kita alami di dunia ini sebagai ujian, dan kita juga menyadari bahwasanya setiap kita ini adalah orang yang ikut ujian, berarti kita semuanya ini tidak bisa menentukan bahwasanya oh saya lah yang lulus ya. Yang harus menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menguji kita. Jadi tidak bisa seorang mengatakan oh saya ini adalah orang yang selamat, yang saya ini yang bakal masuk surga, sedangkan kalian masuk neraka. Ya, mungkinkah seperti itu? Kan dia semuanya, kita semuanya ini adalah sebagai peserta ujian. Nggak berhak seorang itu mengatakan seperti itu. Kita hanya diperintahkan untuk beramal, kita diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk bertakwa haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, tentunya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Ini tugas kita. Kalau yang menilai apakah kita lulus, apakah kita sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian hasilnya nanti adalah baik, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama alaikal balagh wa alainal hisab. Rasulullah dikatakan, engkau mau tugasmu ya Rasulullah, tugasmu ya Muhammad, ya asyrafal khalqi adalah menyampaikan kepada umat apa yang baik, apa yang tidak baik, menyampaikan dakwahnya, menyampaikan risalahnya. Tugas Rasulullah SAW dikatakan innama alaikal balagh, tugasmu adalah menyampaikan ya Rasulullah, wa alainal hisab, dan bagikulah, tugaskulah yang akan menghisab kalian. Jadi yang menghisab kita, yang mengoreksi kita nanti, yang menentukan hasilnya kita lulus atau tidak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kita manusia ya. Jadi aneh sekali kalau misalnya ada di antara kita yang ngaku-ngaku sayalah orang yang bakal selamat, kalian masuk semuanya ahlun nar. Lakin kita semuanya lagi ikut ujian ini ya, bukan sebagai penentu. Kalau Rasulullah SAW saja dibilang begitu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kalian yang membangga-banggakan, yang hurur, yang tertipu dengan amalnya ya, tidak berhak seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah,
Tadi awalnya sudah diterangkan oleh Ustaz Umar Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sungguhnya engkau adalah pemberi peringatan ya Rasulullah. Engkau adalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukan berkuasa atas mereka. Artinya Rasulullah bukan eksekutor. Oh nih, masukkan orang ke surga, masukkan orang ke neraka. Tidak. Allah Rasulullah SAW memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan bimbingan. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah ya, paling diberikan, Rasulullah nanti memberikan syafaat nanti. Tapi yang menentukan hasil akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita, tugas kita ya, sebagai manusia di dunia ini adalah menjalani tes ini sebaik-baiknya. Bukan menghisap, mengkoreksi orang lain, tapi yang diperintahkan kepada kita adalah hasibu anfusakum. Koreksi, hisab diri kita sendiri qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang tidak bertanggung jawab terhadap orang yang lain, nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang setelah kita lakukan di dunia ini. La tazillu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Kata Nabi, tidak melangkah kaki seorang hamba melainkan dia sudah ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. An umrihi fima afna, tentang umurnya. Diberikan jatah umur, diberikan modal, ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Dihabiskan untuk apa saja. Wa an syababihi fima ablah, ya. Para pemuda ya, yang masih gagah, kuat melakukan ibadah, dihabiskan masa mudanya untuk apa saja. Wa an ilmihi fima amila bih. Ditanya orang yang berilmu, sudah pintar, mengetahui segala sesuatu, ilmunya digunakan untuk apa? Apakah untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakatnya, atau kepintarannya itu digunakan untuk mengakali masyarakat, membodoh-bodohi masyarakat ya, dengan kepintarannya membuat segala sesuatu yang akan menyengsarakan masyarakat. Wa an ilmihi fima amila bih. Ilmunya dia gunakan untuk apa? Yang terakhir, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, bukan satu pertanyaannya, tapi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana dia dapat harta tersebut, kemudian diinfakkan, dikeluarkan, dihabiskan kemana harta tersebut. Ini setiap orang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala satu-satu, dihisab oleh Allah, diperhitungkan amal kita, ditimbang mana yang lebih baik, mana yang buruk. Tidak ada satupun amal perbuatan yang akan luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang beramal sebesar darah pun, sebesar atom sekalipun daripada kebaikan, dia akan lihat nanti balasannya. Sebaliknya, barang siapa yang beramal melaksanakan kejahatan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya nanti di yaumil qiyamah. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau di dunia banyak orang luput berbuat kejahatan ya, dengan kekuasaannya, dengan uangnya, dia bisa bebas, dia bisa selamat. Berbuat kezaliman, orang yang dizalimi tidak bisa menuntut balas karena dia orang lemah. Akan tetapi
orang yang beriman bahwasanya ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti yang maha adil, yang akan mengadili setiap manusia, ya. Maka di sana tidak ada satupun yang akan luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada surah At-Tabarak tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Allah ciptakan kita ini di dunia, memberikan modal kita umur, ya, agar supaya umur tersebut benar-benar digunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan Allah lah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Allah maha kuasa untuk mengadab atau tidak mengadab hamba-hambanya, memberikan kekuasaan atau mencabut kekuasaan dari hambanya. Allah maha kuasa, tapi Allah juga Ghafur, maha pengampun. Apabila melihat hamba-hambanya yang benar-benar dengan kesungguhan ingin melakukan kebaikan, tapi terkadang ada kesalahan-kesalahannya, ketahuilah bahwasanya Allah maha pengampun kalau setiap orang ingin mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.